Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel ini ya. Hari ini atau di video ini saya sekarang akan mencoba untuk membuat mesin tetas dari ember cat. Atau kalau misalnya kalian nggak punya juga bisa pakai ember yang lain ya. Kebetulan saya punya ini. Saya mau mencobanya untuk menjadikan dia alat tetas. Semoga bisa ya. Di sini saya ada lampu sama fitting. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya nggak usah beli ya. Ini saya pakai lampu 5 watt. Ini juga ada bekas botol aqua. Di sini saya juga ada kain. Jangan lupa telur ayamnya. Nah, ini juga saya pakai kardus bekas. Saya potong untuk penutupnya. Ini tongnya atau ember catnya, sama ini kayu lidi untuk penahan kabel. Nah, simak videonya kawan-kawan. Jangan di skip. Jangan lupa tonton sampai habis. Ya, jadi kain yang tadi kita masukin ke sini, ini bebas ya, mau kain apa aja. Kalian bisa pakai kain bekas baju atau kain apapun bisa. Saran saya sih pakai sekam padi atau bekas serutan kayu, itu lebih hangat. Tapi saya lumayan agak susah di sini carinya karena belum panen juga sekam padi. Kalau serutan kayu tadi saya udah cari-cari nggak ada, jadi saya mencoba pakai kain. Ya, kita taruh botol aquanya. Ini botol aqua yang 1 liter ya, 1,5 liter. Terus kita pakai ini, bisa bambu, bisa kayu, atau bisa apapun. Saya di sini pakai lidi. Terus lalu kita gantung lampunya seperti ini ya. Teman-teman bisa digantung di atas penutup, bisa digantung, terserah gimana enaknya teman-teman. Ini jarak lampu ke air itu kurang lebih 9-10 cm. Ini saya kalau nggak salah, ini saya potong. Ini kalau nggak salah saya potong 10 cm ya. Jadi kurang lebih 10 cm ya. Nanti kita isi airnya segini, kurang lebih di 8 atau 7 cm ketinggian airnya. Kita simpan kayak gini. Ini udah saya isi air dengan ketinggian 8 cm. Kita coba nyalain. Nah, ini lampu yang saya pakai, ini lampu 5 watt. Lampu 5 watt kecil ya. Karena kalau misalnya pakai lampu yang 5 watt hyper, takutnya kepanasan. Karena tong tetas ini juga terbuat dari bahan plastik, akan memancarkan panas juga. Sepertinya seperti itu. Ini juga percobaan pertama saya membuat tong tetas ini, semoga juga berhasil. Setelah ini kita masukin telurnya. Jangan lupa telurnya yang tadi yang sudah kita kumpulkan ini dibersihkan terlebih dahulu memakai air hangat agar bersih sehingga tidak memperhambat panas dan supaya tidak ada kuman di dalam telur. Ya, setelah telur dibersihkan, jangan lupa kita kasih tanggal atau tanda agar kita tidak lupa ya. Biasa saya memberikan tanggal seperti ini agar saya tidak lupa ketika saya memasukkan telur di hari keberapa. Kita tunggu 4 hari di dalam ember cat. Kita tong tetas sederhana. Semoga embrionya berkembang dan semoga berhasil menetas. Ya, jadi sudah hari keempat. Tadi saya sudah cek di ini ya, pakai senter HP. Tidak bisa saya videokan karena saya tidak mempunyai lampu yang lain. Nanti saya liatin gambarnya kalau misalnya sudah ada embrio. Alhamdulillahnya dari 9 ini semuanya ada embrio, sudah berkembang embrionya. Jadi ini udah hari keempat ya. Jadi dari hari pertama sampai hari keempat telur didiamkan saja, tidak diotak-atik atau tidak dibolak-balik dengan keadaan seperti ini. Di hari keempat mulai kita balik. Pelan-pelan aja ngebaliknya, karena takutnya goncangan berlebihan bisa membuat embrio mati. Nah, kalau sudah dibalik seperti ini, kita tutup lagi ember catnya atau tong tetasnya. Besok kita balik lagi di jam yang sama. Kalau misalnya saya di jam 6 pagi, sama di jam 6 sore, kita bisa ngebaliknya 2 kali sehari. Atau kalau misalnya nggak sempat, 1 hari sekali juga nggak apa-apa, kita balik. Yang penting kita bolak-balik. Nanti di hari ke-10 biasanya saya pengecekan lagi apa embrionya berkembang atau tidak. Jadi kita tutup lagi, kita tunggu sampai hari ke-10 atau ke-11 ya. Kalau misalnya embrio tidak berkembang, kita keluarkan telurnya. Semoga berkembang semua.
nanti saya perlihatkan foto kalau misalnya telur itu sudah ada embrio. Kita tutup saja yang rapatnya, nanti ini bolongannya juga kita tutup. Kita tunggu lagi di hari ke-10 sampai hari ke-11 apakah embrionya sudah embrionya berkembang atau embrionya mati. Ya kawan-kawan, jadi sudah di hari ke-11. Tadi saya juga sudah pengecekan lagi embrio. Ini telurnya ada 9. Ternyata 3 telur embrio sudah tidak berkembang ya. Jadi yang lain 6 telur masih berkembang, yang 3 sepertinya mati karena sudah tidak ada urat-urat merah atau seperti jaring laba-laba. Jadi itu yang menandakan kalau misalnya telur ini masih hidup atau tidak. Di hari ke-11 ini saya ngecek tadi, ternyata 3 butir telur tidak berkembang atau sudah mati. Nanti kita coba buka atau pecahkan, kita lihat segimana dia sudah tidak berkembangnya, biar teman-teman nggak penasaran juga. Alhamdulillahnya sih 6 butir masih selamat ya, masih berkembang ya. Jadi saya sudah menyiapkan ini mangkok untuk melihat telur yang sudah tidak berkembang embrionya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya si air ini surut, kita tambah lagi airnya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya surut kita isi, tapi jangan sampai full penuh. Langsung aja kita coba lihat kenapa dia tidak berkembang atau sudah tidak berkembang ya. Nah ini teman-teman, jadi telurnya tidak berkembang, terlihat cair seperti ini. Nah ini ada embrionya di sini, buat teman-teman lihat. Ini embrionya di sini. Ini yang putih. Dia mati di hari ke-11. Sudah ada embrio, tapi dia tidak berkembang. Ini yang pertama. Kita coba lagi yang kedua. Ini telur yang kedua. Kita coba cek. Telur kedua juga tidak berkembang teman-teman. Nah ini sudah ada darah-darahnya. Sebetulnya dia sudah menjadi embrio ya, cuma mati. Mungkin kurang panas atau kurang lembab, tapi teman-temannya yang lain berkembang, atau mungkin kualitas telurnya yang jelek. Kita coba yang ketiga. Ini telur ketiga. Telur ketiga juga sama teman-teman. Dia sudah ada embrio tapi mati ya. Nah ini sudah menjadi anak ayam tapi mati di perjalanan ketika belum berkembang utuh. Jadi dari 9 butir itu 3 butir embrio tidak mau berkembang, selebihnya masih berkembang. Semoga 6 butir ini bertahan. Nanti saya videokan lagi di hari ke-18. Jadi ini udah hari ke-18. Telur petasnya bertahan 6 butir. Di hari ke-18 sampai mau menetas, kita biarkan saja telurnya, jangan dibulak-balik lagi. Paling di hari ke-20 atau mau sampai menetas juga kita biarkan saja, jangan dicek lagi. Saya biasanya seperti itu kalau misalnya di inkubator yang ada termometer atau hygrometer ya. Jadi saya diamkan saja dari 18 sampai 21 hari, nggak diotak-atik. Ini pun seperti itu, mau saya coba di hari ke-18 nggak akan saya cek lagi. Kita lihat berapa ekor yang menetas. Jadi teman-teman, di hari pertama sampai 4 hari itu didiamin, nggak dibolak-balik. Tapi kita cek
apakah sudah ada embrio atau belum. Kalau misalnya ada, kita balik. Kalau misalnya embrio tidak berkembang, kita ambil. Lalu kita cek lagi di hari ke-11 apakah embrio berkembang atau enggak. Jadi kita cek lagi nanti di hari ke-18. Selama dari 4 hari sampai 18 hari itu telur dibulak-balik terus ya. Jadi dibulak-baliknya tinggal diputar aja. Yang bagian 8-nya di bawah biar embrio tetap berkembang. Di hari ke-18 embrio atau telur kita diamkan saja seperti ini sampai menetas. Karena saya tidak pakai termometer atau hygrometer, jadi saya nggak tahu nih kelembapannya berapa, panasnya berapa. Tapi ini percobaan saya, semoga berhasil. Nanti saya videokan juga kalau misalnya sudah menetas. Gitu teman-teman. Ya, jadi sudah hari ke-21, hari penetasan. Sebenarnya sudah retak di malam hari. Cuma tadi subuh mulai pada keluar. Nah ini alhamdulillahnya dari 6 ekor semuanya netas ya. Tapi yang jadi masalah 2 ekor tadi sungsang, jadi saya bantu untuk opek si cangkangnya. Ini yang saya buka cangkang 2 ekor, saya buka cangkangnya, tapi alhamdulillahnya masih hidup. Jadi kalau misalnya menurut saya tong tetas ember itu harus dipantau ketika di hari ke-20 dan 21. Takutnya si embrio sungsang, tadi juga ada 2 ekor yang sungsang, jadi harus dibantu dibuka. Tapi pelan-pelan, jadi ngebukanya jangan full ya, harus sedikit-sedikit. Nah ini juga masih ada darah-darahnya. Jadi kesimpulannya tong tetas ember berhasil, bisa dicoba di rumah step-step dari awalnya. Segitu dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.